Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Siti Mulyasari, dengan NIM 2020333353. Yang kedua, Erma Novitasari dengan NIM 2020333320. Yang ketiga, Ferry Aryani dengan NIM 2020333310. Dan yang terakhir, Kamila Arudatu Suraya dengan NIM 2020333323. Sebelumnya, saya akan membacakan latar belakang dari tantangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam pendidikan. Kita mempunyai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang seharusnya menjadi sumber perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Namun, yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Tantangan pendidikan masa kini semakin berat karena tuntutan masyarakat modern semakin kompleks. Pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menunjang pembangunan Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu problematika pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia nampaknya sedang mengalami perubahan yang signifikan di berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari pemakaian teknologi secara komprehensif dan juga sistem belajar yang telah banyak bertransisi ke dunia online. Artinya, pendidikan mulai tampak dinamis, serta tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan saat ini akan lebih fleksibel dan mudah, sehingga dapat meningkatkan mutu intelektual anak bahkan masyarakat umum. Pendidikan saat ini lebih diarahkan pada pola pendidikan yang lebih modern, di mana 1. Anak tidak perlu lagi belajar di ruangan. Mereka dapat belajar di mana saja mereka mau. 2. Anak tidak perlu lagi membawa buku-buku yang memberatkan, karena mereka cukup membawa smartphone mereka karena buku sudah dalam bentuk e-book. 3. Anak-anak tidak perlu lagi membayar sekolah yang sangat mahal. Otomatis uang pendidikan mereka bisa dialihkan pada pengeluaran lain yang lebih bermanfaat. Anak-anak pelajar sekarang ini sangat dimanjakan oleh teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun berbeda ketika kita melihat ke sisi yang lain. Sungguh begitu bertolak belakang, yaitu jika melihat lebih mendalam akan kondisi keseluruhan pendidikan yang ada di Nusantara ini, terlebih lagi jika melihat daerah-daerah terpencil dan terpelosok di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan dengan pendidikan di kota, di antaranya ketidakmerataan pendidikan, kondisi sekolah yang jauh dari kelayakan, akses jaringan yang sulit atau belum menjangkau ke setiap pelosok daerah, jumlah guru yang kurang merata. Alhasil mereka akan jauh tertinggal dibandingkan anak-anak yang mengenyam pendidikan di kota, yang umumnya sistem pendidikan lebih mumpuni. Kasus putus sekolah di Indonesia. Kasus putus sekolah anak di Indonesia juga masih tinggi. Berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data temuan yang diperoleh dari Kemendikbud, jumlah pelajar mengalami putus sekolah khususnya di jenjang sekolah dasar pada wilayah Provinsi Jawa Tengah itu sendiri pada tahun ajaran 2016-2017 mencapai 2.205 kasus putus sekolah anak. Sedangkan pada tahun ajaran 2017-2018 jumlah kasus putus sekolah anak mencapai 2.238. Sedangkan pada tahun
2018-2019 kasus putus sekolah anak mencapai 3.800 kasus. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kasus putus sekolah anak di Indonesia masih tinggi. Yang pertama, latar belakang pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua yang mungkin hanya tamatan sekolah dasar membuat para orang tua kurang menyadari bahwa pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini menyebabkan anak kurang mendapatkan motivasi dan semangat untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua adalah lemahnya ekonomi keluarga. Yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah adalah faktor ekonomi, yaitu mencapai 36%. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Walaupun pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Selain itu, program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan belum tersosialisasi sehingga ke level bawah. Yang ketiga adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah. Yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan. Faktor yang keempat adalah kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh juga menjadi faktor salah satu penyebab kasus putus sekolah anak di Indonesia masih tinggi, serta pengaruh lingkungan seperti tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ada pula anak putus sekolah karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, dan sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan di Indonesia. Ada 3 tantangan pendidikan di Indonesia yang harus kita jawab bersama. Ketiga tantangan tersebut yaitu: yang pertama, pendidikan belum tepat guna. Pendidikan ialah sebuah proses di mana sang peserta didik disiapkan untuk siap menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan Indonesia saat ini gagal membaca sesungguhnya apa kebutuhan peserta didik di masa depan. Akibatnya, kemampuan-kemampuan yang dididik di sekolah tidak tepat guna. Pendidikan kita gagal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ketika ia terjun di masyarakat. Contoh mudahnya ialah bahwa tidak diajarkannya secara eksplisit kemampuan berkomunikasi yang baik dan sopan. Padahal kita ketahui bersama bahwa cara berkomunikasi yang baik dan sopan ialah sebuah kemampuan dasar yang dibutuhkan seseorang untuk dapat berinteraksi di masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan belum menyenangkan. Fenomena titip absen dapat kita lihat sebagai akibat dari memudarnya nilai-nilai kejujuran. Dan jika kita telaah lebih lanjut, fenomena titip absen ini pun muncul akibat dari tidak menyenangkannya proses pendidikan. Sang penitip absen tersebut pastilah merasa bahwa kelas merupakan tempat yang tidak menyenangkan, sehingga sang penitip absen pun memilih untuk keluar kelas untuk mencari sebuah kesenangan. Kita harus belajar dari bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang kita kenal telah membuat sekolah dengan nama Taman Siswa. Secara sekilas, nama Taman Siswa terlihat hanya menjadi sebuah nama tanpa pemaknaan yang mendalam. Namun, Pak Ki Hajar Dewantara pastilah mempunyai pertimbangan yang mendalam untuk memilih kata taman dibandingkan kata lainnya. Kata taman mempunyai hubungan erat dengan kata menyenangkan. Yang ketiga, pendidikan belum untuk semua. Kemiskinan menjadi sebuah tantangan di hampir semua negara tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan terjadi biasanya akibat dari berbagai faktor yang sudah tersistematis. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan dengan mudah melalui lingkaran setan kemiskinan. Seharusnya orang-orang yang tidak mampu ini dapat mengakses pendidikan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, sayang, ternyata
data sekolah yang ada belum dapat memberikan akses terhadap orang yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi dengan berbagai alasan yang ada. Kemiskinan ialah permasalahan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan ialah dengan cara memutus salah satu rantai di dalam lingkaran setan kemiskinan. Pendidikan tepat guna yang menyenangkan untuk semua dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup untuk anak-anak yang kurang beruntung. Kesimpulannya yaitu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing dengan bangsa lain. Serta pendidikan di Indonesia bisa bangkit dari keterpurukannya dan terciptanya keadilan dalam dunia pendidikan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk memahami materi lebih dalam, dapat kita lanjutkan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.